Tidak semua tempat kerja diciptakan untuk manusia. Sebagian hanya dipinjam sementara. Pabrik plastik itu berdiri di pinggir kota, terpisah dari pemukiman warga oleh rawa hitam dan pohon-pohon terbesi tua yang menjulang seperti tangan kurus yang ingin mencengkeram langit. Bangunannya besar, kusam, dan berwarna abu kehijauan, cat tua peninggalan Belanda yang mengelupas seperti kulit mati. Warga sekitar menyebutnya pabrik Nirmala, meski tak ada satupun yang tahu siapa sebenarnya Nirmala yang mereka tahu. Bangunan itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dahulu, itu bukan pabrik plastik, melainkan gudang logistik dan tempat kerja paksa. Namun zaman berubah. Gudang itu direnovasi seadanya dan dijadikan pabrik plastik modern. Mesin-mesin besar dipasang, generator berdengung siang dan malam. Puluhan karyawan direkrut, mereka kebanyakan dari desa sekitar. Dan sejak hari pertama beroperasi, sesuatu ikut terbangun. Gangguan pertama dialami oleh Darto, satpam shift malam. Pada minggu pertama, ia sering mendengar suara langkah kaki di lorong produksi saat tengah malam. Padahal, mesin sudah dimatikan. Dan hanya dia seorang diri di gedung utama itu. Suara itu berat, seperti sepatu Lars tua. Berjalan menyeret. Saat disenter, lorong itu kosong. Tapi bau anyir, seperti darah lama bercampur oli. Malam ketujuh, Darto ditemukan pingsan di pos jaga. Saat sadar, ia menangis histeris sambil berulang kali berkata, "Mereka masih kerja, belum boleh pulang." Darto berhenti kerja keesokan harinya. Ia meninggal seminggu kemudian karena serangan jantung. Gangguan semakin menjadi saat pabrik beroperasi penuh. Para karyawan sering melihat bayangan berdiri di antara mesin, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada yang mendengar suara peluit tua. Ada yang merasa pundaknya ditekan saat sedang lembur. Puncaknya terjadi pada shift sore hari Jumat. 3 karyawan wanita, Rina, Sulastri, dan Yanti, mendadak berteriak bersamaan. Tubuh mereka kejang. Mata melotot. Dan suara mereka berubah berat. Seperti laki-laki tua yang marah, "Ini tanah kami. Kalian hanya menumpang," teriak mereka. Mesin-mesin tiba-tiba menyala sendiri. Lampu berkedip, kaca kantor pecah satu persatu. Kesurupan itu berlangsung hampir 1 jam. Saat sadar, ketiganya tidak ingat apapun. Namun sejak hari itu, mereka sering bermimpi hal yang sama, sebuah ruangan gelap. Rantai. Dan orang-orang kurus dipukul sambil dipaksa bekerja tanpa henti. Manajemen menganggap semua itu hanya kelelahan kerja. Produksi tidak dihentikan. Hingga kematian pertama terjadi, seorang teknisi mesin bernama Bima ditemukan tewas di ruang produksi. Tubuhnya remuk, terjepit mesin pres plastik yang seharusnya memiliki sistem pengaman otomatis. Anehnya, kamera CCTV mati tepat 1 jam sebelum kejadian. Yang lebih mengerikan, wajah Bima membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Seolah ia melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Seminggu kemudian, 2 karyawan lain meninggal. Satu jatuh dari tangga tanpa sebab, satunya lagi ditemukan gantung diri di gudang bahan baku. Padahal ia dikenal sangat ceria dan takut mati. Seorang mandor senior, Pak Wirya, akhirnya membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Dulu, saat penjajahan Belanda, bangunan itu bukan sekedar gudang. Itu adalah tempat kerja paksa dan penyiksaan. Banyak pribumi dipaksa memproduksi bahan industri hingga mati kelelahan. Mayat mereka dikubur massal di bawah lantai bangunan. Dan saat pabrik direnovasi, tidak ada satupun ritual pembersihan atau permisi. Mesin-mesin modern itu dibangun tepat di atas kuburan massal tersebut. Manajemen akhirnya memanggil orang pintar. Namun ritual tidak pernah selesai. Saat pembacaan doa dimulai, seluruh pintu pabrik tertutup sendiri. Mesin menyala serentak. Suhu turun drastis. Dari sudut-sudut ruangan, muncul bayangan hitam, berbentuk manusia, kurus, dengan mata kosong dan tubuh penuh luka cambuk. Teriakan terdengar di mana-mana. Salah satu karyawan pabrik rasukan dan menjerit, "Kalian melanjutkan apa yang Belanda mulai. Kerja tanpa henti. Darah sebagai upah." Malam itu, kebakaran hebat terjadi. Anehnya, hanya gedung utama yang terbakar. Seolah ada yang memilih bagian tertentu. Tidak ada korban jiwa, namun sejak saat itu, pabrik ditutup permanen. Kini, pabrik Nirmala berdiri kosong. Pagar berkarat.
mesin berdebu. Namun warga sekitar masih sering mendengar suara mesin menyala tengah malam. Kadang terdengar peluit, kadang jeritan, kadang tangisan. Dan jika kamu cukup berani mendekat, kau akan melihat bayangan orang-orang yang bekerja di dalam. Karena bagi mereka, pabrik itu belum pernah tutup.